Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak atau CGP Angkatan 11 Kabupaten Bangkalan akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Kami bertiga di sini akan menyampaikan sebuah demonstrasi kontekstual. Perkenalkan saya sendiri Hendra Budi Sugarto dari SMKN 1 Kamal sebagai coach. Saya Yudi Desmana Ferdinasa dari UPTD SDN Bidang 4 sebagai observer. Dan saya sendiri Dedi Karisma dari UPTD SDN 1 Belega sebagai coach. Terima kasih, selamat menyaksikan acara kami. Selamat sore Pak Hendra, apa kabarnya? Selamat sore Pak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga Pak ya. Oke, saya dengar Bapak Hendra saat ini akan melakukan coaching. Dengarkan Bapak. Oh iya Pak, rencananya setelah ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan teman sejawat saya, yaitu rekan saya, yaitu Pak Dedi, di mana nanti beliau tadi menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya Pak. Oh begitu ya. Iya. Baik, saya di sini Bapak akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan saya untuk mengcoaching Pak. Oke, sebelum mulai coaching Bapak, kita akan berdiskusi terlebih dahulu Pak ya, mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini Pak. Oh seperti itu Pak ya? Iya, jadi begini Pak, saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian Pak, coaching, yang apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh ya Pak, sudah siap Pak. Oke, ya Pak. Kemudian mungkin nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Siap Pak, berkenan Pak. Oke. Kira-kira nih Pak ya, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot Pak. Bagus Pak, sekali Pak. Nanti mungkin saya akan bantu untuk mengapa LT-nya Pak ya. Iya Pak, siap agar kemampuan kompetensi saya meningkat Pak. Oke. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Nanti itu saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot pula Pak. Oke. Kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi itu Pak ya. Iya Pak, siap. Untuk indikator ketercapaian Pak, tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa Pak? Saya nanti bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah tersebut Pak. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat Pak ya. Semangat Pak, insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Semoga berhasil Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Lanjut Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, selamat siang Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dedi. Apa yang mau Bapak ceritakan hari ini? Gini Pak, ya ini terima kasih Pak Hendra sudah menyempatkan waktunya karena tadi saya sudah mengabari Pak Hendra ya, jadi saya mau sedikit bercerita Pak tentang keresahan selama ini saya sebagai guru dalam proses pembelajaran di tahun ajaran baru di awal. Sementara ini yang saya bayangkan Pak, seolah-olah pembelajaran yang saya berikan pada siswa itu kayaknya minat siswa dalam pembelajaran informatika menurun Pak. Itu. Ya. Terus menurut Pak Dedi, apa yang jenengan harapkan
dari obrolan kita hari ini tentang menurunnya minat belajar mata pelajaran informatika. Iya Pak. Yang saya harapkan untuk mencari solusi atas permasalahan ini Pak, tentang minat siswa, antusias siswa terhadap pembelajaran informatika Pak, mungkin kurang menyenangkan kayaknya Pak. Nah, itu menurut Pak Dedi ya. Nah, sekarang hal apa yang membuat siswa jenengan kurang atau menurun antusiasnya dalam pembelajaran mata pelajaran informatika bersama jenengan Pak? Itu kalau saya ingat-ingat mereview kembali flashback ke belakang Pak, tentang pembelajaran informatika, karena minat siswa itu menurun, saya pikir-pikir ada suatu permasalahan. Ya. Yaitu yang pertama, permasalahan mungkin kurangnya pembelajaran yang saya berikan pada anak itu kurang maksimal, sehingga anak tidak mampu menerima pembelajaran yang saya berikan itu kurang menarik gitu. Dan yang kedua, pada saat saya dalam menyampaikan sebuah materi itu mungkin terlalu monoton dan tidak bervariasi, sehingga anak-anak itu jenuh dan seolah-olah pembelajaran informatika itu dianggap hal yang biasa. Karena dengan sudah adanya perkembangan HP itu yang masalah buat kami, seolah-olah anak itu semua hal yang ada di HP itu sudah terpenuhi, itu Pak. Oh ya. Jadi saya tahu sekarang. Jadi nanti kesimpulan yang jenengan ceritakan Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak, murid jenengan bisa tidak menurun antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran informatika yang Bapak pegang? Nah, itu menurut saya Pak, saya mungkin ingin meningkatkan minat belajar siswa dalam hal, misalnya dalam pembelajaran saya informatika Pak, agar anak itu tidak membosankan di melakukan kegiatan kita menampilkan sebuah presentasi atau melihat YouTube, dan kita membawa anak-anak ke lab dan memberikan ice breaking atau kegiatan yang lainnya Pak, sehingga anak-anak di dalam kelas atau dalam itu tidak jenuh Pak. Nah, itu yang saya dapatkan Pak, sependapat saya dengan jenengan Pak. Terus menurut jenengan itu apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak atau siswa-siswa Bapak asik dan tidak bosan pada pembelajaran mata pelajaran informatika yang Bapak pegang? Yang saya inginkan itu Pak, pembelajaran yang bersifat berpihak pada murid. Jadi pembelajaran yang ingin diberikan pun itu sepenuhnya timbul dari keinginan murid Pak. Jadi kita hanya memfasilitasi dan mengarahkan, dan dalam pembelajaran itu kita akan menyelingkan kegiatan ice breaking atau membuat melalui pertanyaan dengan game-game yang ada di video pembelajaran atau di aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, sehingga anak-anak bisa secara tidak langsung, secara rileks dan menikmati pembelajaran tersebut Pak. Ya. Terus bagaimana perasaan jenengan setelah melihat kondisi seperti itu yang sudah sampean inginkan, jenengan inginkan, apa perasaannya jenengan setelah itu Pak? Ya terkadang saya review dari belakang, kadang-kadang Pak, pembelajaran yang saya harapkan dan saya akan rencanakan itu saya mulai keraguan dan resah gitu Pak. Itu takutnya akan jadi suatu kegagalan yang pada saya Pak, sehingga takutnya murid itu tidak senang gitu Pak. Itu wajar Pak, wajar ya, kita sebagai pendidik selalu memiliki perasaan seperti itu Pak, karena seumpama nih jika
punya perasaan seperti itu, jika diberi penilaian pembelajaran yang selama ini Bapak terapkan di mata pelajaran informatika, kira-kira berapa nilainya untuk kalau boleh tahu interval nilai itu level 1 sampai 10, intervalnya itu jenengan kasih nilai berapa di angka di level 1 sampai 10 itu? Ya, kita sebagai guru kita tidak melihat kemampuan siswa kita, Pak, ya. Ya. Kita tidak terlalu muluk karena mungkin nilai yang saya berikan, penilaian pada diri saya sendiri pribadi itu sekitar nilai 7, Pak. Ya, memang nilai sangat kecil, tapi saya ingin berusaha terus, Pak, untuk meningkatkan, Pak, nilai tersebut. Ya. Terus jadi begini, Pak, setelah melihat kondisi saat itu ya tentang antusiasme atau menurunnya minat belajar anak-anak, lalu untuk kedepannya target yang akan jenengan rencanakan untuk meningkatkan belajar anak-anak itu berapa, Pak, kira-kira, Pak? Itu saya sudah berkomitmen, Pak, di awal pembelajaran setelah kami menurunnya minat pembelajaran dengan nilai 7, kami berkomitmen agar nilai dalam tingkatan bisa mencapai level ke-9, Pak. Jadi kami akan tetap berusaha agar anak didik kita atau murid kita bisa menerima pembelajaran informatika yang saya ajarkan, Pak. Jenengan berarti targetnya berani ngasih nilai angka 9 tadi Iya, yang ngomongnya, Pak. Insya Allah, Pak. Iya, ya. Terus gini, Pak, setelah jenengan sudah punya keberanian untuk melakukan penilaian seperti itu, lalu Bapak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid jenengan, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias atau menurun minat belajar dalam pengumpulan tugas di mata pelajaran informatika yang jenengan pegang, Pak? Ya mungkin dulu, Pak, pada saat pembelajaran yang saya berikan pada siswa itu mungkin anak-anak terlalu kita paksakan, Pak. Jadi kita paksakan setiap habis menerangkan langsung ada tugas itu, dan tugasnya itu bukan berupa kelompok, Pak, tapi individu. Jadi seolah-olah anak yang tidak mampu, anak yang mampu saling mengerjakan individu, jadi dia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang belum mengumpulkan pada saat ditagih tugasnya, ada yang belum mengumpulkan, dan ada yang sudah. Nah, dan saya lihat itu terjadi jawaban hampir anak yang berkemampuan kurang itu hampir sama jawabannya. Kan kita sebagai guru juga sudah tahu kan, Pak, pasti ada dia kanan kiri. Nah, itu Pak, mungkin permasalahan yang selama ini saya hadapi, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, ya kalau boleh tahu ya, kalau diizinkan sama jenengan, jenengan menggunakan sumber belajar untuk pegangan Bapak di kelas itu gimana, Pak? Dengan penerapan dan target saya 9 tadi, Pak, saya ini menggunakan pembelajaran yang lebih menarik melalui kerja kelompok, Pak, agar anak-anak bisa saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya, baik dalam pengumpulan tugasnya dia saling berpikir secara aktif dengan kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga dalam mencari sumber belajar itu kan bisa tidak satu orang, dua orang yang cari, bisa bersama-sama. Ya. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Ya ada, Pak. Kita kan selaku guru kita ingin mencari hal yang baru, misalnya kita melakukan mengajak anak-anak untuk ke lab komputer. Jadi di sana anak-anak bisa saling mencari informasi dalam satu sama lain untuk menyamakan persepsinya, Pak. Iya. Nah, itu betul sekali, Pak. Itu yang saya harapkan. Saya yakin sekali bila jenengan bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar selain buku teks tadi, pasti akan membuat murid-murid itu antusias lagi, Pak, dalam pembelajaran. Nah, sekarang gini, Pak, untuk rencana Bapak menyelesaikan masalah tersebut apa, Pak? Yang pertama saya ingin merencanakan yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid
supaya murid itu tidak membosankan. Di sini setelah kami melakukan kegiatan CGP itu Pak, kami sudah praktek, nanti akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu metode berdiferensiasi. Pembelajaran dengan pembelajaran ini murid akan bekerja kelompok satu sama lain, dan kita dapat mengetahui masing-masing kemampuan murid dan minat belajar murid sehingga menghasilkan sebuah produk, dan anak bisa berkomitmen di sini, komitmen dalam hal tugasnya. Jadi satu sama lain pasti akan terjadi komunikasi yang baik dan pasti akan jadi kerjasama, gitu Pak. Iya, ya. Wah, itu bagus sekali Pak rencananya jenengan ya Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Iya Pak. Nah, sekarang gini Pak, setelah jenengan jelaskan tadi rencananya Bapak, sekarang apa komitmennya Bapak terhadap rencana Bapak ke depannya Pak? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan Pak, dari beberapa sumber belajar yang ada. Nah, kita perkembangan informasi sangatlah pesat Pak, jadi kita harus mengikuti semua informasi baik pembelajaran, baik itu yang ada di MM atau ada yang di IG atau WA, kan banyak sekali contoh-contoh pembelajaran, sehingga kita mampu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid Pak. Ya, wah itu bagus sekali Pak, komitmen Bapak untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Saya sangat mendukung sekali Pak dengan apa yang menjadi komitmen Bapak, dan mudah-mudahan semua yang menjadi komitmen Bapak berjalan lancar dan sesuai harapan yang jenengan inginkan bersama Amin, Pak. peserta didiknya. Itu Pak ya. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak ya, sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan curhat saya. Ya, dan sama-sama semoga Pak. Ya. apa yang kita lakukan pada hari ini, kita juga berkomitmen buat anak didik kita, dan kita menjadi guru yang selalu dirindukan dan mendapatkan murid impian sesuai dengan harapan kita. Ya. Terima kasih Pak. Selamat Pak ya. Ya, mudah-mudahan Assalamualaikum berhasil. Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, bagaimana Pendra? Sudah melakukan coaching? Alhamdulillah Pak, sudah selesai, sudah lancar. Iya. Bagaimana tadi Pak prosesnya Pak? Apa yang Bapak rasakan? Alhamdulillah Pak, lega Pak. Saya senang bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalah dengan menggali potensi yang ada pada dirinya Pak. Iya. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan pendekatan Aldo Tirta Pak, yaitu dengan senang bisa menerapkannya Pak. Iya. Alhamdulillah kalau gitu Pak ya. Tadi saya Iya, juga Pak, sudah terima melihat kasih. dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya juga melihat sudah bagus Pak, lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Bapak terapkan tadi. Iya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya, dan itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching Pak. Iya. Kira-kira Pak, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan yang bobot itu akan menggali dan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Iya Pak. Secara umum semua sudah berjalan dengan baik Pak. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi Pak ya. Ya Pak, terima kasih banyak atas pengamatan dan masukannya Pak. Iya. Mungkin ada lagi Pak yang mau diceritakan? Sementara sepertinya sudah cukup Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin cukup di sini Pak ya, sekian Pak ya, diskusinya Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pangkalan kelas 213 telah melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik.
Semoga nantinya tayangan kami dapat bermanfaat bagi kalian, dan kiranya kalaupun ada kekurangan, maaf. Kami juga sekali lagi minta maaf apabila selama tayangan kegiatan dekon modul di wakil itu juga ada yang kurang berkenan, ada yang kurang menarik. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan acara dari channel kami sebagai Guru Penggerak. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, Menggerakkan. menggerakkan. Semangat.